saya semua nanti kalau di saya semua nanti nunggu saya untuk kompres gitu. Biar nanti kalau sendiri kan enak gitu ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke, bisa ya. Di stop. Oke, saya stop dulu. Siapa yang presentasi? Saya yang mau. Kita sendiri, ya wes. Baik, silakan. Oke, oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, kok langsung Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Budi Darmawan Putra selaku DBL kita yang tercinta dan teman-teman semua yang berbahagia. Langsung saja, saya mewakili dari KKN Gresik 15 akan mempresentasikan proposal kami, yaitu Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UNESA dalam rangka asistensi dan pendampingan kegiatan belajar siswa terdampak COVID-19 di Desa Raciwetan. Tim penyusun Muhammad Afandi, Luisita, Lelaita, Fitral, Nur Laila, Yolanda, Nur Alfi, Oktavia, Mufidatus Sobria, Novi, Ainur Rahma, Neni, Zahrotul Fitria, Saidatul Maufiro, dan Lita Nahwatul Ilmiah. Judul kami yang sudah saya sampaikan di awal tadi, judul kami yaitu Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UNESA dalam rangka asistensi dan pendampingan kegiatan belajar siswa terdampak COVID-19 di Desa Raciwetan. Ketua kelompok kami yaitu Muhammad Faridul Afandi, program studi S1 Pendidikan Pelatihan Olahraga. Jumlah personal dari kelompok kami yaitu 15 orang, dan lokasi KKN kami yaitu di Desa Raciwetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Yang pertama, pendahuluan. Kegiatan KKN ini atau kuliah kerja nyata suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman empirik kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun, mengingat dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak menciptakan berbagai macam masalah yang dihadapi khususnya di wilayah Gresik. Dengan kondisi seperti saat ini, membuat pelaksanaan KKN oleh mahasiswa UNESA yang sangat amat terbatas kegiatannya. Dengan demikian, dalam melakukan program KKN hanya bisa dilakukan di daerah tempat tinggal dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dalam pelaksanaan KKN ini, kelompok kita, Gresik 15, memilih Bunga sebagai pelaksanaan KKN, tepatnya di Desa Raci, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Mengapa kami mengambil di situ? Karena masyarakat yang tinggal di Desa Raciwetan kebanyakan hanya lulusan. Mengapa kami mengambil di situ? Karena masyarakat yang tinggal di Desa Raciwetan dan tambak kebanyakan hanya lulusan di Desa Raciwetan. Kelompok kami lebih memilih program pendidikan karena pada dasarnya program pendidikan lebih karena pada dasarnya dan menambah wawasan kepada masyarakat anak pendidikan lebih kemudian rumusan masalah. Yang saya katakan sebelumnya bahwasanya di Desa Raciwetan Bunga ini karena masih minim pendidikan, jadi kita membuat
dengan sesuai tema kita, asistensi dan pendampingan kegiatan sesuai tema terdampak COVID-19 di Desa Raciwetan untuk membantu masyarakat desa di sana. Kemudian rencana pemecahan masalah, mengingat berbagai macam permasalahan yang ada, kami dari kelompok KKN Gresik 15 Desa Raciwetan Bunga Gresik lebih membuat program pendidikan. Jadi kita tidak hanya memberikan edukasi pencegahan COVID-19 saja, namun kami akan lebih memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan. Karena banyak juga kondisi pandemi seperti ini, khususnya di daerah Raciwetan, Desa Raciwetan, banyak anak-anak yang melakukan WFH, work from home atau study from home, belajar dari rumah. Nah, yakni masalah jaringan internet yang menyulitkan banyak peserta didik dan ibu-ibu untuk mengajari anaknya, sehingga kami berinisiatif untuk memberikan bimbingan belajar di rumah atau di sekolah yang mengizinkan tatap muka. Dengan ini, dari kelompok kami, KKN Gresik 15 juga membantu adik-adik di Desa Raciwetan dalam pengerjaan tugas sekolahnya. Seperti itu. Selain program pendidikan menjadi program utama kami juga merealisasikan program kewirausahaan. Misalnya, kami akan mengajak masyarakat di Desa Raciwetan untuk membuat hand sanitizer yang nantinya bisa dijual sehingga bisa menambah perekonomian warga. Kemudian, poin D, rencana pelaksanaan kegiatan, logbook kegiatan selama 4 bulan. Jadi, nanti kita selama 4 bulan ini, kita mengambil 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali, mengambil di hari Jumat dan Sabtu. Dari Jumat sore setelah asar sampai Sabtu sore. Jadi kita menginap di sana, seperti itu. Yang pertama, bulan ke-1 pada bulan Maret, tanggal 2, kegiatan yang kita lakukan yaitu opening dan koordinasi dengan perangkat desa mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Nah, indikator kegiatannya melakukan koordinasi dengan perangkat desa secara langsung, tatap muka atau secara online dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Jadi, pada hari Selasa besok, tanggal 2, kita melakukan opening di sana. Kemudian, pada tanggal 5, tepatnya di hari Jumat, yaitu pendataan nomor telepon anak-anak sekolah atau bisa diwakilkan nomor orang tua untuk membuat grup belajar online. Nah, ini kita membuat belajar bersama dari kakak KKN UNESA Gresik 15. Seperti itu. Kemudian lanjut pada tanggal 6, di hari Sabtunya, melakukan sosialisasi pendidikan. Maksud dari melakukan sosialisasi pendidikan ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat juang belajar yang lebih tinggi agar para siswa memiliki cita-cita yang lebih besar dan berjuang untuk sekolah sampai tingkat yang lebih tinggi. Karena problem yang dihadapi masyarakat Desa Raciwetan itu minimnya pendidikan. Jadi kita berinisiatif untuk melakukan sosialisasi pendidikan di sana. Kemudian lanjut pada tanggal 12, yaitu membuat media sosial YouTube dan akun sosial terpadu, yakni membuat platform YouTube, Facebook, dan Instagram digunakan sebagai media pembelajaran dan ruang promosi untuk desa yang nantinya akan dikembangkan oleh mahasiswa KKN bersama-sama dengan pemerintah desa. Kemudian pada tanggal 13, kita mulai melakukan bimbingan belajar, yaitu program pembimbingan belajar ini dilakukan sesuai arahan materi dari pihak sekolah. Jadi kita menyesuaikan materi yang akan diberikan oleh sekolah yang kita kemas secara semenarik mungkin dan mudah dipahami
para siswa dan menyediakan beberapa latihan soal yang nantinya akan dibahas bersama. Seperti itu. Kemudian pada tanggal 19, kegiatan yang kita lakukan yaitu mengedukasi hidup sehat dengan olahraga. Jadi selain belajar, bimbingan belajar, kita juga melakukan olahraga. Soalnya pada pandemik seperti ini, kita juga harus benar-benar memperhatikan kesehatan juga. Jadi nanti kita ditujukan kepada ibu-ibu agar selama aktivitas padat sehari-hari tetap melakukan waktu untuk olahraga guna menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Kemudian pada tanggal 20 mengembangkan program Taman Baca. Kegiatan ini kita lakukan dengan cara melakukan open donasi. Buku yang disebar melalui media sosial dalam rangka akan disumbangkan kepada sekolah agar semakin banyaknya buku yang menarik, maka para siswa akan semakin giat dalam membaca. Nah, pada program ini di Desa Raciwetan sudah ada program Taman Baca. Nah, jadi kita akan mengembangkan program Taman Baca yang ada di desa sana. Kemudian pada tanggal 26 yaitu mengelola dan mengembangkan program Taman Baca. Nah, ini program dilakukan secara online maupun offline. Jadi 50-50, offline, online, yang ditujukan untuk seluruh warga desa maupun luar desa agar meningkatkan minat baca. Selain itu pada program ini kami juga melakukan penataan ulang ruang Taman Baca agar lebih menarik, serta melakukan pendataan buku yang masuk di Taman Baca dibantu oleh petugas tempat. Kemudian pada tanggal 27 program sharing session serta motivasi belajar. Nah, program ini dilakukan untuk adik-adik mengenai kesulitannya dalam belajar serta dilanjutkan motivasi guna meningkatkan minat belajar. Seperti itu. Kemudian dilanjut pada bulan kedua, bulan April, pada tanggal 2 melakukan bimbingan belajar. Kemudian pada tanggal 3 mengedukasi hidup sehat dengan olahraga yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada tanggal 9 mengedukasi 5M, mengerjakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas untuk menjaga para siswa terhindar dari COVID-19. Kemudian pada tanggal 10 mengedukasi pentingnya pelestarian kebudayaan. Nah, pada program ini kami membantu mengedukasi akan pentingnya pelestarian budaya berupa sedekah bumi yang merupakan acara tahunan desa agar diharapkan budaya masyarakat tetap terjaga nilai dan maknanya. Kemudian pada tanggal 16 pembinaan dan pengembangan TBM Taman Baca Masyarakat. Kemudian pada tanggal 17 mengedukasi pentingnya menjaga kesehatan anak dengan imunisasi, yaitu dilakukan dengan bantuan pemerintah desa agar ibu-ibu yang memiliki anak balita tidak telat dalam melakukan imunisasi anak yang dilakukan oleh Posyandu. Kemudian pada tanggal 23 melakukan bimbingan belajar lagi. Kemudian pada tanggal 24 pembinaan dan pengembangan TBM Taman Baca Masyarakat. Kemudian pada tanggal 30 mengedukasi hidup sehat dengan olahraga yang saya jelaskan tadi. Dan pada bulan ketiga Mei pada tanggal 1 yaitu mengedukasi keterampilan sosial pada siswa. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa mengenai rasa empati, rasa bersama, gotong royong antar para siswa. Kemudian pada tanggal 7 melakukan bimbingan belajar lagi. Kemudian pada tanggal 8 mempersiapkan edukasi pembuatan hand sanitizer non-alkohol. Nah, ini program kewirausahaan. Jadi persiapan ini dimulai dari persiapan bahan dan alat yang digunakan selama proses maupun pengemasan. Selain itu juga menyiapkan tempat dengan standar protokol kesehatan. Kemudian pada tanggal 14 membuat hand sanitizer non-alkohol. Kemudian pada tanggal 15 program sharing season serta belajar bersama. Pada kegiatan ini kita akan melakukan sharing dengan adik-adik mengenai kesulitan belajar dan melakukan ice breaking biar tidak bored
ya tidak bosan adik-adiknya. Kemudian pada tanggal 21 mengedukasi eksperimen sederhana. Pada program ini kami mendemonstrasikan beberapa eksperimen sederhana untuk mengasah pola pikir kreatif siswa serta meningkatkan rasa keingintahuan para siswa. Nah, pada tanggal 22 mengedukasi pemanfaatkan barang bekas menjadi barang baru yang dimanfaatkan. Nah, pada program ini kami ingin meningkatkan kreativitas para siswa dalam mengurangi sampah melalui pemanfaatan barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Ini juga masuk bidang kewirausahaan juga. Kemudian pada tanggal 28 melakukan bimbingan belajar dan evaluasi. Kemudian pada tanggal 29 mempersiapkan kegiatan lomba. Jadi nanti di akhir bulan Mei ada kegiatan lomba. Persiapan lomba dimulai dari pendataan dan pendaftaran lomba yang nantinya akan dibantu oleh pihak sekolah. Selain itu juga mempersiapkan alat atau materi yang dipakai untuk lomba akademik. Kemudian pada bulan terakhir, bulan yang keempat, Juni, pada tanggal 4, kegiatan yang kita lakukan yaitu membuat kegiatan lomba. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya juang dan semangat dalam belajar serta kekompakan para siswa. Kemudian pada tanggal 5, kita closing, kegiatannya closing, dilakukan oleh pihak sekolah dan pihak pemerintah desa. Selanjutnya meminta maaf dengan pihak sekolah dan warga, terutama pemerintah desa, dan dilanjut acara makan bersama. Seperti itu. Dan ini poin yang terakhir, poin yang personalia, Badan Pengurus Harian. Ada Muhammad Farikul Afandi selaku ketua, dan ada uraian tugasnya, memimpin, mengadakan survei, observasi para KKN, pra-KKN, memonitor situasi kegiatan KKN, dan mengordinir dalam pelaksanaan program kerja. Kemudian wakil ketua ini membantu ketua ya. Kemudian ada Leleta, sekretaris 1. Oke, si acara. Oke, dari yang terakhir, appendix atau lampiran dari proposal kami. Ada yang gambar 1, kegiatan survei lokasi tempat KKN dengan Kepala Desa Raciwetan yang kemarin yang kita lakukan. Kemudian gambar yang kedua ada gedung Polindes yang ada di Desa Raciwetan. Kemudian gambar selanjutnya ada gedung Tapos, Balai Desa, dan Gapuro Desa. Oke, itu saja yang saya sampaikan dari proposal kami. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Baik. Kegiatan pembukaan. Oh iya betul, pembukaan tanggal lebih baik Bagaimana, Bapak? closing. Bagian closing tadi. Nah, redaksinya berubah.
Eh, emosi atau bagaimana itu tradisional kalau diganti dengan minta maaf. Berarti kalau kamu minta maaf itu memang sengaja bikin kesalahan di sana. Tolong dipikirkan redaksinya. Mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus. Kan atau pertama dengan pihak sekolah. Oh, jadi yang closing ini kalimat minta maafnya itu diganti ya? Diganti ya, Bapak? Minta maaf itu ya itu sudah nanti di lapangan itu, tapi kalau di dalam rancangan ini ya sedikit saja sih nanti saya ungkap di terakhir ya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok Gresik 15 sudah berhasil menyusun Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan proposalnya. Oke. Boleh di Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.